Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Misterius. Channel yang membahas tentang dunia gaib dan supranatural. Tentunya pengetahuan ini saya dapatkan dari guru dan para ahli spiritual saya, agar menjadi pengetahuan dan ilmu bagi teman-teman sekalian. Untuk membahas video yang akan saya sampaikan, saya memohon kepada teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini, agar saya semangat memberi pengalaman dan ilmu spiritual untuk teman-teman. Khodam pendamping banyak dicari oleh sebagian orang. Tujuannya tak lain agar khodam pendamping bisa membantu atau menuntun pemiliknya menjadi semakin dekat kepada Allah Sang Pencipta. Jarang disadari, inilah 5 penyebab sering merasa sakit saat baru memiliki khodam pendamping. Atasi sekarang juga. Untuk mendapatkan khodam pendamping, banyak cara yang bisa dilakukan. Bisa dengan membaca amalan tertentu, atau memang ditakdirkan untuk meneruskan khodam yang dimiliki para leluhurnya. Tetapi bagi pemula atau yang memang sudah lama memiliki khodam pendamping, dalam tubuhnya akan merasa kesakitan. Baik rasa sakit itu ada pada bahu atau di paha, ubun-ubun dan lainnya, khususnya bagi pemula yang baru memiliki khodam pendamping. Berikut 5 penyebab sering merasa sakit saat baru memiliki khodam pendamping. Saat baru memiliki khodam pendamping, biasanya kita akan merasakan sakit pada bagian tubuh. Bukan hanya di punggung saja, biasanya juga di kepala, pinggang, kaki dan yang lainnya. Hal itu karena ada energi yang berbeda, yaitu energi diri kita sendiri dengan energi khodam pendamping yang baru masuk. Karena energi kita hanya energi biasa, kemudian ada energi baru masuk, maka tidak heran kalau merasa sakit. Yang kedua, energi khodam pendamping belum selaras. Ketika khodam pendamping sudah masuk pada tubuh kita, khodam pendamping akan mencoba mentransfer energinya kepada tuannya. Namun, karena energi khodam pendamping dengan tuannya belum selaras, akhirnya energi keduanya tidak bisa disatukan. Jika sudah begitu, maka biasanya tuannya akan merasa sakit di bagian tubuhnya. Nah, bagi kalian yang baru memiliki khodam pendamping, sebaiknya segera selaraskan energi kalian dengan energi khodam pendamping. Karena kalau tidak segera diselaraskan, maka tubuh kalian akan terus merasa sakit. Yang ketiga, sering melakukan hal-hal yang tidak disenangi khodam pendamping. Khodam pendamping yang mempunyai energi positif biasanya tidak senang jika tuannya melakukan hal-hal negatif. Jika tuannya melakukan hal-hal negatif yang tidak disukai khodam pendampingnya, maka biasanya tubuh tuannya akan terasa sakit. Misalkan, setelah khodam pendamping masuk, kemudian energinya sudah selaras, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang negatif, maka jangan heran jika tubuh kita merasa sakit. Hal itu karena khodam pendamping memberontak terhadap apa yang kita lakukan. Ia tidak terima
ketika kita melakukan hal negatif. Makanya ia membuat tubuh kita sakit agar kita tidak melakukan hal-hal negatif. Jadi yang diinginkan khodam pendamping sebenarnya ingin kita berhenti melakukan hal-hal negatif. Karena ketika tetap melakukannya, maka tubuh kita akan merasakan sakit. Kemudian, misalkan kita tidak pernah melakukan hal negatif, tapi masih merasakan sakit, berarti khodam pendamping yang ada pada tubuh kita, energinya negatif. Semisal ada yang demikian, maka buanglah khodam pendamping berenergi negatif itu, karena khodam tersebut tidak ada gunanya. Yang keempat, energi khodam pendamping bertabrakan dengan energi tuannya. Misalkan kita belum pernah dimasuki khodam apapun, kemudian kita orangnya sangat nakal, lalu khodam pendamping berenergi positif tiba-tiba masuk, maka energi khodam pendamping akan bertabrakan dengan energi kita. Jika terus-terusan nakal dan melakukan hal negatif, maka sakitnya juga akan terus-menerus. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak nakal, punya khodam tapi masih merasa sakit pada anggota tubuhnya? Sama halnya dengan penjelasan di atas, bahwa energi khodam pendamping dengan tuannya bertabrakan. Orang yang baik berarti mempunyai energi yang positif. Jika masih merasakan sakit, berarti energi khodam pendampingnya negatif. Sehingga dengan begitu, orang yang baik tersebut merasakan sakit. Yang kelima, tuannya tidak tahu kalau memiliki khodam pendamping. Biasanya ini terjadi pada orang yang memiliki khodam leluhur atau khodam turunan. Misalkan si fulan tidak tahu kalau ia memiliki khodam pendamping turunan atau disebut khodam leluhur. Suatu ketika si fulan mengamalkan amalan tertentu untuk mendatangkan khodam pendamping. Ketika sudah datang, lalu khodam itu tertarik kepada si fulan dan ingin mengikutinya. Sementara di dalam tubuh si fulan sudah ada khodam leluhur. Kemudian antara khodam leluhur dengan khodam yang didatangkan oleh si fulan ini tidak sama energinya. Maka tidak heran jika si fulan merasakan sakit pada anggota tubuhnya. Hal itu disebabkan energi khodam leluhur yang tidak selaras dengan khodam yang baru. Nah, bagi kalian yang merasakan itu, berarti kalian mempunyai khodam leluhur. Apabila ingin menambah khodam lagi, harus menyelaraskan terlebih dahulu energi dua khodam tersebut. Jika tidak, maka akan terasa sakit pada tubuh kalian. Itulah 5 penyebab seseorang sering merasa sakit saat baru memiliki khodam pendamping. Mungkin di video selanjutnya saya akan memberikan pengalaman saya untuk teman-teman bagaimana cara menyelaraskan khodam pendamping atau menyatukan khodam ke dalam tubuh kita. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.